Pagi anak-anak semua. Hari ini kita akan melanjutkan materi IPA kita tentang struktur dan fungsi tumbuhan. Ini adalah materi lanjutan dari yang sebelumnya. Hari ini kita akan membahas tentang struktur dan fungsi daun. Daun merupakan organ tumbuhan yang menempel pada batang. Biasanya berbentuk tipis, lebar, dan banyak mengandung zat hijau daun yang dinamakan dengan klorofil. Daun memiliki beberapa fungsi, jadi kita bisa lihat antara lain fungsinya adalah sebagai alat untuk mengambil gas CO2 yang digunakan sebagai sumber bahan baku dalam proses fotosintesis. Kemudian fungsi yang berikutnya adalah mengatur penguapan air, dan fungsi berikutnya sebagai respirasi atau pernapasan pada tumbuhan. Oke, ini adalah gambar daun. Perbedaan daun monokotil dengan dikotil. Kalau dilihat dari struktur luar daun, kita bisa membedakan mana yang monokotil dan dikotil. Jadi kalau dilihat, perhatikan gambar A. Ini adalah daun pepaya, di mana peruratan daunnya menjala. Kemudian ini gambar B. Ini adalah daun jagung. Kita bisa lihat dari urat-urat daunnya yang sejajar. Inilah perbedaan antara monokotil dan dikotil. Kemudian kalau berbicara daun, ada 3 bagian daun. Ada namanya pelepah daun, ada tangkai daun, dan ada helaian daun. Jadi mohon diperhatikan, ada 3 bagian utama daun. Yang pertama adalah pelepah, tangkai, kemudian helaian daun, helai daunnya, nak. Nah, kalau sebuah daun memiliki ketiga-tiganya, maka dinamakan daun lengkap. Tetapi kalau ketiga-tiganya tidak ada atau tidak lengkap, maka disebut daun tidak lengkap. Itu perbedaan tambahan dari perbedaan daunnya. Nah, selanjutnya tentang peruratan daun, tidak hanya yang tertera seperti di gambar ini, bukan hanya menjala dan sejajar. Jadi ada juga urat daun yang dia melengkung, kemudian ada yang menyirip. Jadi tulang-tulang daun ini yang dikatakan tulang daun, urat-urat daun ya. Jadi ada yang menyirip tambahannya. Itu contohnya pada daun mangga. Ibu rasa kalian mengenal semua tanaman daun mangga ya, daun mangga. Kemudian untuk yang menjari di sini bisa menjari sama dengan menjala. Ya. Selain pepaya, ada lagi daun pada tanaman singkong, tanaman ubi. Jadi kamu bisa perhatikan urat-urat daunnya dikatakan menjari karena memang bentuknya seperti jari-jari tangan. Kemudian daun yang melengkung artinya berbengkok. Bisa kamu lihat urat daunnya seperti tanaman pada sirih. Sejajar, ini dia yang sejajar. Nah, selanjutnya kalau berbicara daun, maka kita bicara tentang proses fotosintesis. Ini adalah bentuk reaksi fotosintesis secara komplit. Ya. Kamu bisa perhatikan dalam proses fotosintesis ada terdapat karbon dioksida, air sebagai bahan baku, dan dengan bantuan cahaya serta ada klorofil atau zat hijau daun, maka pada proses fotosintesis akan menghasilkan yang namanya glukosa dan oksigen. Ya. Ada hasilnya glukosa dan oksigen. Oksigen inilah yang akan dibagikan ke semua makhluk hidup, termasuk kita manusia yang menghirupnya. Ya. Jadi maka perhatikan ketika kamu berada di wilayah yang banyak sekali tanaman hijau, kamu akan merasa udara di sana terasa segar dikarenakan banyak kandungan oksigen. Berbeda ketika kamu berada di wilayah
yang tidak terdapat tumbuhan-tumbuhan hijaunya. Nah, ini adalah reaksi fotosintesis, dan fotosintesis ini berlangsung atau terjadi pada daun, ya. Itu tadi mengenai struktur daun. Kita masuk ke berikutnya, struktur dan fungsi pada bunga. Nah, kamu bisa bayangkan bagaimana bunga. Bunga adalah alat reproduksi generatif pada tumbuhan, ya. Jadi bunga itu dikatakan sebagai alat reproduksi generatif, ya. Berarti secara kawin. Bunga biasanya memiliki warna yang menarik dan berfungsi untuk menarik serangga atau hewan lain yang tujuannya membantu proses penyerbukan. Ya. Jadi gunanya warna-warna indah pada bunga itu ternyata untuk membantu menarik perhatian serangga atau hewan-hewan lain sehingga bisa terjadi proses penyerbukan. Secara umum bunga tersusun atas dua bagian utama, yaitu perhiasan bunga dan alat reproduksi bunga. Perhiasan-perhiasan bunga meliputi tangkai, kelopak, ya, kemudian mahkota. Sedangkan reproduksinya, alat reproduksinya berupa benang sari sebagai alat kelamin jantan dan putik sebagai alat kelamin betina. Mohon diingat ya, jadi kalau ada pertanyaan mengenai alat reproduksi, maka yang jantan adalah benang sari, yang betina adalah putik. Nah, ini adalah sebuah gambar bunga. Ini adalah gambar struktur bunga, bagian-bagian bunga. Perhatikan gambarnya. Ini adalah bagian kepala putik. Kemudian ini adalah benang sari. Jadi kalau mengingatnya gampang sekali, nak. Yang mana putik, yang mana benang sari sebagai alat reproduksi, membedakannya. Benang sari biasanya jumlahnya lebih banyak daripada putik. Nah, jadi kalau kamu melihat bunga, perhatikan yang paling banyak bagiannya itu adalah alat kelamin untuk benang sari, kemudian untuk putik dia biasanya terdiri hanya dari satu. Ini adalah tangkai putik, kemudian ini mahkota. Mahkota inilah yang biasanya warnanya berbeda-beda pada setiap bunga, dan inilah yang bertugas menarik perhatian serangga. Bisa berwarna merah, kuning, dan lain sebagainya, dan biasanya mahkota bunga berwarna cerah. Kemudian ini adalah bagian bakal buah. Nah, ini bagian kelopak. Kemudian ini adalah tangkai bunga. Nah, kemudian ini adalah bakal biji. Nah, jadi kalau kita kaitkan dengan nanti bahwa ternyata terbentuknya buah dan biji itu dimulai dari bagian bunga. Ya. Nah, ini adalah perbedaan bunga sempurna dan bunga tak sempurna. Jadi ada istilah bunga sempurna dan bunga tak sempurna. Ya. Apa itu bunga sempurna? Bunga sempurna, bunga yang memiliki benang sari dan putik dalam satu bunga. Jadi artinya dalam satu bunga itu terdapat alat kelamin jantan dan alat kelamin betina. Alat reproduksinya lengkap ya. Nah, sementara bunga tidak sempurna adalah bunga yang hanya memiliki satu alat kelamin saja dalam satu bunga. Jadi di dalam bunga itu bisa hanya putiknya saja yang ada atau hanya benang sarinya saja. Itu yang dikatakan tidak sempurna, artinya alat reproduksinya hanya terdapat salah satu saja. Itu perbedaan bunga sempurna dan tidak sempurna. Oke. Untuk yang berikutnya, struktur yang terakhir pada tumbuhan adalah struktur pada buah dan biji. Ini adalah gambar buah. Ada. Ini gambar struktur putik. Nah, proses terjadinya buah dan biji. Jadi kalau kamu perhatikan, biasanya sebuah pohon
Kalau kamu lihat misalnya pohon rambutan atau beberapa pohon jenis lain, kalau sudah mulai muncul bunga, tidak berapa lama kemudian akan muncul buah-buah kecilnya. Berarti dengan kata lain bahwa buah itu muncul dari salah satu bagian bunga. Bagiannya yang mana? Bagiannya adalah putik. Ya. Jadi makanya gambar ini berkaitan, ada gambar buah dan ada gambar struktur putik. Pada putik terdapat satu bagian yang dinamakan bakal buah. Ya. Jadi pada putik terdapat satu bagian yang dinamakan bakal buah atau ovarium. Jadi kalau saya ulangi kembali gambar struktur bunga, kita lihat kembali. Nah, inilah dia bakal buah. Ada bakal buah. Oke. Jadi pada putik terdapat satu bagian yang dinamakan ovarium atau bakal buah. Nah, di dalam bakal buah inilah terdapat satu atau lebih bakal biji. Nah, kita perhatikan kembali. Ini gambar bakal buah. Nah, di dalam bakal buah terdapat kandung lembaga atau yang disebut dengan bakal biji. Jadi kamu bisa perhatikan gambar struktur bunga kembali ketika kamu akan mengetahui bagaimana proses terbentuknya buah. Oke. Nah, di dalam bakal buah tadi terdapat satu atau lebih bakal biji. Jadi bisa satu atau bahkan lebih dari satu. Nah, selanjutnya bakal buah akan berkembang menjadi buah. Dan bakal biji akan berkembang menjadi biji. Ini ya, bakal biji atau ovul, kemudian bakal buah atau ovarium. Nah, disinilah mulai terjadi proses perkembangan buah dengan biji. Jadi kalau kita kaitkan dengan gambar struktur bunga, inilah dia, wilayah pembentukan buah dan biji. Oke. Nah, semoga apa yang Ibu sampaikan bisa menjadi ingatan buat kamu, tambahan materi buat kamu, pengetahuan buat kamu. Oke, sekian dulu materi kita. Terima kasih.